Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ketiga kitab Al-Kawakibul Lama'ah karya Al-Alim Al-Allamah Ahmad Abdul Fadl bin Abdul Syakur Nori. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sorot mongko tetkalane dadi apa al khilafatu apa khilafah kepemimpinan ila Utsman maring Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Zuhara jelas apa istilah apa perbedaan bainal muslimin antara orang-orang Islam. Zuhurama kelawan jelas secara jelas setelah khilafah digantikan atau ke Sayyidina Utsman, perbedaan semakin jelas, kelihatan jelas. Sekelompok dari pembangkang ini memecah belah persatuan Islam, memecah belah persatuan orang-orang Islam sehingga menarik masalah khilafah. Akhirnya mereka mengepung Sayyidina Utsman di rumahnya sampai berhari-hari. Kemudian salah satu dari mereka melompat ke rumah Sayyidina Utsman dan menyembelih Sayyidina Utsman. Waktu itu Sayyidina Utsman mushaf ada di pangkuannya. Dan waktu itu Sayyidina Utsman usianya sudah tua. Dan itulah menjadi awal bala pada umat Muhammad setelah Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah bersabda bahwa umatku sayati zamanun ala ummati yaqra'unal Qur'an wala yujawiru qulubahum. Umatku besok itu akan baca Quran, tapi Quran tidak sampai melewati pada tenggorokannya. Jangankan di hati, tenggorokannya saja nyampe melewati tenggorokannya saja tidak. Nah, terbukti 30 tahun kemudian, terbukti 30 tahun atau 40 tahun kemudian terbukti Sayyidina Utsman dibunuh orang, dan orangnya yang membunuh itu shaimun nahar qaimul lail hamil Quran. Tiap hari puasa, tiap malam tahajud, dan juga hafal Quran. Yang membunuh Sayyidina Utsman yaitu Abdurrahman bin Muljam. Nah, ini terbukti sabda Rasulullah, terbukti bahwa umatku besok akan baca Quran, namun Quran jangankan ke hati, melewati tenggorokannya saja tidak. Summalam masorot mongko tetkalane dadi apal khilafat apa kepemimpinan jadi ila aliyin marang Sayyidina Ali karramallahu wajah istadda makin parah apa perbedaan ikhtilaf
bainal muslimin, antara orang-orang Islam, zuhuron kelawan jelas. Setelah khilafah nyampe Sayyidina Utsman wafat digantikan Sayyidina Ali, perbedaan semakin merajalela, semakin parah. Sebab di akhir khilafah Sayyidina Utsman itu sudah terbagi, orang Islam sudah terbagi menjadi 3. Ada yang sebagian merusak baiatnya Sayyidina Utsman, sebagian ada yang menetapi khilafahnya Sayyidina Utsman dan membela Sayyidina Utsman, yaitu bagian kedua ini adalah aksarul ummah, paling banyak-banyaknya umat, dan wa ghalibu ashabi Rasulillah, dan banyak-banyaknya sahabat Rasulullah itu membela Sayyidina Utsman dan taat kepemimpinan Sayyidina Utsman. Lah sebagian ada yang tidak mendukung Sayyidina Utsman, ya tidak memusuhi Sayyidina Utsman juga tidak. Jadi yang kelompok yang ketiga itu menolong atau merespon atau menolong Sayyidina Utsman tidak, memusuhi juga tidak. Di 3 kelompok itu, yang pertama memang dia itu merusak baiatnya Sayyidina Utsman, artinya menentang. Dan kelompok yang kedua tetap mengakui khilafah Sayyidina Utsman dan menolak sesuatu apa saja yang sekiranya akan ditimpalkan ke Sayyidina Utsman. Dan yang kelompok yang ketiga ini kelompok yang tidak mendukung juga tidak, menentang juga tidak. Setelah Sayyidina Utsman dibunuh dan Sayyidina Ali dibaiat sebagai khalifah, fakhina idin, dari sejak itu nalika iku tafarroko, pecah-pecah, atau al-nasu sapa manusa, waktalafolan beda-beda apa arahum apa pendapat nas. Sejak Sayyidina Ali dibaiat jadi khalifah, maka sejak itulah manusia-manusia, orang-orang sama pecah, pendapatnya beda-beda, buat sahabat lan beda-beda ahwahum apa kekarepane ahwa nafsune. Demikian pula kehendaknya beda-beda. Satu kelompok ada yang berpendapat, ada yang akan menyiksa orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman dan menegakkan kisos sebelum melakukan apa saja. Jadi yang diutamakan membunuh dan mengadili orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Jadi sebelum melakukan pengangkatan khalifah, didahulukan untuk mengadili dan membunuh, mengkisos orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman.
Terus setelah itu sahabat-sahabat yang rijalul khalli wal akdi, ahlul khalli wal akdi dari sahabat-sahabat memilih gantinya Sayyidina Utsman. Di antara sahabat-sahabat ahlul khalli wal akdi itu ada ya umumnya kelompok-kelompok Sayyidina Utsman. Adapun pimpinannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Juga Tolha, juga Zubair, juga Siti Aisyah, juga Amr bin As dan lain-lain. Ini kelompok yang berpendapat atau yang punya kemauan sebelum mengangkat khalifah mengadili dulu orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Baru setelah mengadili pembunuh Sayyidina Utsman, baru mengangkat khalifah. Nah, ini kelompok ini termasuk umumnya kelompoknya Sayyidina Utsman dan pimpinannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Tolha, Zubair, Siti Aisyah dan Amr bin As. Lah satu kelompok yang lain ini memandang yang lebih utama untuk orang-orang Islam ini membentuk khalifah dulu. Jadi sebelum menangkap, mengadili pembunuh Sayyidina Utsman, ini membentuk khalifah dulu, pimpinan dulu. Nah, khalifah itulah nanti yang melangsungkan hukum-hukum Allah pada orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Jadi kelompok kedua ini yang lebih utama itu bentuk pimpinan dulu. Nah, nanti pimpinan itulah yang akan mengadili pembunuh Sayyidina Utsman. Beda dengan kelompok yang pertama tadi. Kalau yang pertama, sebelum membentuk khalifah dibentuk belakangan, yang diutamakan adalah mengadili pembunuh Sayyidina Utsman. Ini kelompok pertama. Tapi kelompok kedua, yang lebih utama, bentuk. Bagi orang Islam yang lebih utama itu membentuk pimpinan dulu, dan pimpinan itulah nanti yang akan melangsungkan hukum-hukum Allah pada pembunuh Sayyidina Utsman. Setelah nanti membentuk khalifah dan situasi kondisi sudah tenang untuk melangsungkan kisos tidak sulit, tentara-tentara Islam mampu untuk menangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Lah, baru nanti khalifah ini mengadili. Termasuk di antara kelompok kedua ini Sayyidina Ali wa katsirun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah. Ini ikut kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang membuat khalifah dulu, dan nanti setelah kondisi tenang, tentara-tentara Islam sudah kumpul, mudah untuk menangkap orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, nanti khalifah itu akan melangsungkan hukum pada pembunuh Sayyidina Utsman. Ini kelompok kedua. Kelompok kedua ini Sayyidina Ali dan sebagian besar ashabul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini beda dengan kelompok tadi, kelompoknya Muawiyah. Kalau kelompoknya Muawiyah, kelompoknya Zubair,
kelompoknya Tolkah, kelompoknya Siti Aisyah kan menangkap dan membunuh, mengadili orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman, baru setelah itu buat khalifah. Nah, sebagian mereka berpendapat bahwa orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman itu sudah dianggap benar. Asobu fima sona'u min qatl Utsman. Mereka menganggap tepat membunuh Sayyidina Utsman. Maka mereka tidak mewajibkan pembunuh Sayyidina Utsman itu dikisos. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman ini orang-orang Islam terbagi tiga. Ada yang satu kelompok ya tadi sebelum mengangkat khalifah diutamakan dulu menangkap pembunuh Sayyidina Utsman dan diadili dan dikisos. Kelompok kedua yang paling baik untuk orang-orang Islam yang lebih utama yaitu membuat khalifah dulu dan nanti setelah keadaan tenang tentara orang-orang Islam sudah kumpul dan mudah untuk menangkap pembunuh Sayyidina Utsman, nanti khalifah inilah yang akan meneruskan hukum pada pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, kelompok ketiga ini mengatakan berpendapat bahwa olehnya melakukan orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman itu sudah dianggap tepat. Maka dia tidak mewajibkan kisos pada pembunuh Sayyidina Utsman. Ini kelompok ketiga. Nah, dari situlah akhirnya timbul perbedaan yang sangat gratis. Wa kharajat lan metu Ta'ifatun sapa sak kelompok. Wa kharajat lan keluar Ta'ifatun sapa sak kelompok keluar min taati sangka taat Sayyidina Ali. Tidak mau. Satu kelompok keluar tidak mengakui khilafah Sayyidina Ali. Wa nasabulan menegakkan sapa Taifah kelompok iki. Lahu krana Sayyidina Ali menegakkan royatal khilafi ing bendera khilaf. Jadi mendirikan bendera perbedaan dengan Sayyidina Ali. Wa najazulan padha melas langsungkan sapa Taifah hu ing Sayyidina Ali melangsungkan bil qitali kelawan perang. Kelompok keluar dari taat Sayyidina Ali, tidak mau mengaku Sayyidina Ali, bahkan menentang dan mendirikan bendera perbedaan dan melangsungkan peperangan terhadap Sayyidina Ali. Fasumya mengkaden arani haulai apa sing mengkono kelompok iki, kelompok yang menentang Sayyidina Ali diarani bil khawarij kelawan khawarij. Kelompok-kelompok itu dinamakan kelompok khawarij. Waya bekolan tetep apa hadzal ismu apa iki jeneng khawarij. Tetep liman bagi wong salaka kang ngambah utawa menempuh sapa man maslakahum ing jalane khawarij. Dan nama khawarij itu tetap bagi orang-orang yang berjalan sejalan dengan kelompok-kelompok tersebut. Waro'alan berpendapat sapa man ra'yahum kelawan pendapate Taifah dan pendapat dengan pendapat orang-orang tadi yang menentang Sayyidina Ali. Wa afratat lan keblacut Taifatun sapa kelompok ukhra kang meneh. Keblacut fi hubbi ing dalam seneng Sayyidina Ali. Satu kelompok ada yang mendukung Sayyidina Ali bahkan berlebih-lebihan.
Wastadalan banget ta'assubum apa fanatik Thaifah lagu maring Sayyidina Ali. Fanatiknya terhadap Sayyidina Ali luar biasa. Berlebih-lebihan. Wa taghalau lan ngliwati batas apa Thaifah. Fi dzalikal hubbi ing dalam mengkono-mengkono seneng wa ta'assub lan fanatik. Senangnya terhadap Sayyidina Ali melewati batas. Fanatiknya terhadap Sayyidina Ali melewati batas. Hatta takodu sehingga nekatno sapa Thaifah fihi ing dalam Sayyidina Ali menekatkan ma ing sesuatu laya juzu kang ora keneng apa itikadu apa nekatno ma. Sehingga sampai mereka menekatkan pada Sayyidina Ali menekatkan sesuatu yang tidak boleh ditekatkan. Harusnya tidak boleh ditekatkan tapi mereka tekatkan. Sampai begitu senangnya terhadap Sayyidina Ali. Hatta takodu fihi ma laya juzu itikadu. Fasumia mongkodin arani. Haulai sapa mengkono-mengkono kelompok yang fanatik terhadap Sayyidina Ali sampai fanatiknya itu keterlaluan. Diarani bisyiati kelan Syiah. Waya bekolan tetap apa hadal ismo apa iki jeneng Syiah. Liman bagi wong kana kang sapa wong ana iku alamat dzhabim ing atase mazhab Syiah ilal yaum sampai sekarang. Nama Syiah itu tetap bagi orang-orang yang sejalan dengan mazhab kelompok itu sampai sekarang. Waftaraqat lan pecah kulun sapa saben-saben suwiji min hataini taifataini sangka mengkono-mengkono kelompok dua, yakni kelompok Khawarij dan Syiah pecah ila firokin maring piro-piro kelompok ukhra. Nah, kelompok Syiah dan kelompok Khawarij masing-masing pecah. Jadi, kelompok Syiah tidak hanya satu kelompok pecah. Jadi 12 atau 17 kelompok. Demikian pula Syiah. Kelompok Syiah juga pecah menjadi beberapa kelompok. Dan pendapatnya beda-beda. Kalau kelompok Syiah pecah, kelompok Khawarij pecah menjadi 8 kelompok. Ada kelompok Al-Muhakkimatul Ula. Kelompok ini berkumpul di tanah Harurah, itu suatu desa dari desa Kufah, dan membaiat Abdullah bin Wahab Ar-Rasabi menjadi pimpinan mereka. Kelompok kedua, kelompok Al-Azhariqah. Pecahan Khawarij yang kedua kelompok Azhariqah. Yaitu sahabat-sahabatnya Abi Rasyid, Nafi' Ibnu Azraq. Dan kelompok Khawarij kedua inilah aktsarul Khawarij adadan wa asadduhum syaukatan. Jumlahnya paling banyak, kekuatannya paling kuat. Ini kelompok Khawarij yang termasuk pendapat yang dimunculkan kelompok Khawarij yang kedua ini mengkafir-kafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Aisyah. Dikafir-kafirkan. Bahkan banyak orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka itu dikafir-kafirkan. Dan menggugurkan hukum rajam. Ada orang zina harusnya dirajam, tapi mereka menggugurkan hukum rajam. Dan beranggapan bahwa boleh saja Allah mengutus
nabi, yang mana Allah tahu kalau nabi itu akan kufur sebelum mati. Maha berpendapat begitu. Dan berpendapat orang yang melakukan dosa besar itu kufur. Kufron yakhruju bihi anil Islam jumlatan. Orang Islam, orang yang melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar itu mereka menganggap bahwa orang itu kufur dan keluar dari Islam salah jumlatan secara. Ini kelompok Khawarij yang kedua itu bid'ahnya sampai begitu. Yang kelompok ketiga ya kelompok An-Najadah. An-Najadatul Aziriyah, yaitu sahabat-sahabatnya Najdah bin Amir Al-Hanafi. Termasuk bid'ah pendapat yang dimunculkan Khawarij, kelompok Khawarij ketiga ini yaitu boleh menegakkan menguasai sebagai penguasa asal penguasa itu dari kelompok-kelompok mereka, dari orang-orang yang sependapat dengan mereka. Dan berpendapat mungkin Allah menyiksa orang-orang itu dalam api yang bukan api jahanam. Kemudian orang itu dimasukkan surga. Pendapatnya termasuk. Dan berpendapat juga kalau neraka itu yang masuk neraka itu orang-orang yang beda pendapat dengan dia. Jadi seolah-olah surga itu hanya punya dia. Kalau yang berbeda pendapat dia itu dianggap masuk neraka. Juga berpendapat menggugurkan hukum haddul khamri. Had minum arak itu digugurkan oleh kelompok ini, kelompok ketiga ini. Dan kelompok yang keempat masih banyak yang lain yang dimunculkan, pendapat-pendapat yang dimunculkan kelompok tiga ini. Dan yang kelompok yang keempat dari perpecahan Khawarij itu kelompok Baihasiyah, yaitu sahabat-sahabat Abi Baihas Al-Hisam bin Jabir. Kelompok yang keempat ini, Baihasiyah ini termasuk, dia itu ingkar kalau surat Yasin itu termasuk Quran. Surat Yusuf itu termasuk Quran. Dia tidak, dia ingkar kalau surat Yusuf itu minal Quran. Ini kelompok yang keempat, kelompok Baihasiyah. Dia tidak mengakui kalau surat Yusuf itu minal Quran. Dia tidak. Terus kelompok berikutnya, kelompok yang ke-5, kelompok At-Ta'alibah, yaitu sahabat-sahabat Sa'labah bin Amir.
Dan kelompok berikutnya yaitu kelompok Ibadiyah, kelompok Abdullah bin Ibad. Dan kelompok berikutnya, kelompok Khawarij yang berikutnya yaitu kelompok As-Safiyah, yaitu kelompoknya Ziyad bin Al-Asfar. Nah, kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok-kelompok pembesar-pembesar kelompok Khawarij. Yang pada intinya kelompok-kelompok Khawarij itu tidak mengaku bebas, tidak mengaku Sayyidina Utsman, tidak mengaku Sayyidina Ali, dan lain-lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 31 menit 35 detik.